Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi bersama Immanuel Morning Greetings pada pagi hari ini. Sambutlah hari dengan Kristus di hatimu. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami memohon berkat supaya firman yang kami dengar tidak berlalu, tapi kami melangkah dengan firman-Mu. Dan berkatilah segala rencana dan apa yang kami akan lakukan sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini tema firman Tuhan kita yaitu mengasah pisau. Yang terambil di dalam 1 Raja-Raja pasal yang kelima ayat yang ke-14. 1 Raja-Raja pasal yang kelima ayat yang ke-14. Ia menyuruh mereka ke gunung Libanon. 10.000 orang dalam sebulan berganti-ganti. Selama sebulan mereka ada di Libanon, selama 2 bulan di rumah. Ada kisah bahwa seorang ibu yang menjual makanan, ya, pasti dia sibuk dengan mencincang daging, ya. Suatu ketika anak itu berkata, "Ibu, apa yang sedang kau lakukan?" Dia berkata, ya seperti ini, mencincang daging untuk makanan yang akan mama jual. Lalu anak berkata, "Saya akan bantu." Dia berkata demikian. Ya, ketika dibantu oleh anak tersebut, di pertengahan ketika mereka mencincang, ibunya berkata, "Kita stop dulu, Nak." Kenapa? Karena mama mau mengasah pisau, mengasah parang ataupun alat tajam yang dipakai oleh mamanya. Anak ini berkata, "Waduh, Ma, kalau kita berhenti, waktu kita terpakai dengan sia-sia." Tapi sang ibu berkata, "Tidak, justru kalau kita mengasah pisau ini, maka dia akan lebih tajam sehingga banyak daging yang akan tercincang lebih cepat." Maka anak ini mengikuti. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah pisau tidak dapat terus digunakan tanpa diasah. Jika dipaksakan, maka hasilnya tidak akan maksimal. Pisau tumpul membuat beban pekerjaan semakin berat. Tidak dapat kita teruskan beraktivitas, maka sebuah pisau haruslah diasah dengan baik. Kebijaksanaan dibuktikan ketika mengerahkan orang Israel untuk bekerja mendirikan bait suci. Salomo membagi para pekerja yang berjumlah 30.000 ke dalam 3 kelompok untuk bergantian bekerja. Jadi selama sebulan mereka bekerja di Gunung Libanon, 2 bulan lagi mereka tinggal di rumah. Metode tersebut digunakan oleh Salomo supaya pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Mereka perlu memulihkan tenaga dan menyegarkan pikiran, maka ada waktu untuk mereka ada di rumah, ada waktu untuk mereka harus bekerja. Hasil metode pilihan Salomo ini sungguh menakjubkan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 38 dikatakan, bait Allah yang megah selesai dalam waktu relatif singkat, yaitu 7 tahun. Tidak hanya terus mencincang, asahlah pisau milik kita pribadi. Tidak hanya terus bekerja, tapi luangkanlah waktu untuk beristirahat. Beristirahat bukan membuang waktu, namun justru cara yang efektif untuk menambah daya tahan tubuh. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada waktunya untuk bekerja, ada waktunya untuk beristirahat, pergunakanlah dengan baik. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan diberkati pekerjaan usaha yang kita lakukan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.